Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Kita bertemu dalam acara Assalam Education. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi tentang mutasi. Ada yang tahu tentang mutasi? Oke, kita bahas ya sekarang. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA. Ada tahu ya, DNA itu ada dalam kromosom. Nah, perubahan materi genetik atau DNA tersebut yang dapat diturunkan secara genetis kepada keturunannya. Nah, mutasi ini bisa menghasilkan mutan. Jadi, mutan itu adalah orang yang mengalami mutasi dan penyebabnya adalah disebut dengan mutagen. Sumber mutasi sekarang. Mutagen atau sumber mutasi itu kita bagi jadi dua, yaitu mutasi atau mutagen alami dan mutagen buatan. Untuk mutagen alami ada faktornya ada 3, yaitu faktor kimia, faktor fisika, dan faktor biologi. Untuk faktor kimia, misalnya ada asam nitrat dan ada kolkisin. Kemudian untuk faktor fisika, misalnya ada sinar UV, sinar gamma, dan sinar radioaktif. Kemudian untuk faktor biologi itu bisa bakteri atau virus ya yang menyebabkan mutasi. Sementara untuk mutagen atau penyebab mutasi yang buatan itu bisa karena pemakaian bahan radioaktif, kemudian penggunaan bahan nuklir, penggunaan roket atau televisi, kemudian pemakaian bahan kimia, fisika, dan biologi tadi. Nah, sekarang kita sampai ke syarat terjadinya mutasi. Bagaimana syarat terjadinya mutasi? Yang pertama, yaitu adanya perubahan pada materi genetik, yaitu pada DNA tadi ya. Kemudian yang kedua, yaitu perubahan tersebut bersifat atau tidak dapat diperbaiki. Jadi tidak dapat diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah hasil perubahan tersebut dapat diwariskan secara genetik kepada keturunannya. Nah, itu semua adalah syarat terjadinya mutasi. Sekarang kita bahas tentang macam-macam mutasi. Macam-macam mutasi yaitu yang pertama berdasarkan dengan sel yang bermutasi, yang kedua adalah berdasarkan tempat terjadinya mutasi. Berdasarkan sel yang bermutasi itu ada mutasi somatik dan ada mutasi gametik. Mutasi somatik itu terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan mutasi gametik terjadi pada sel kelamin yaitu sel sperma dan sel telur. Kemudian untuk yang kedua macam mutasinya yaitu berdasarkan tempat terjadinya mutasi. Dibagi dua lagi yaitu mutasi kecil atau mutasi gen dan mutasi besar atau mutasi kromosom. Nah, sekarang kita bahas untuk mutasi gen atau sering disebut dengan mutasi titik, dan ini termasuk ke dalam mutasi kecil, tapi terjadi di dalam gen ya, terjadi di dalam gen. Nah, terjadi karena adanya perubahan struktur genetik. Struktur genetiknya itu yaitu DNA-nya. Jadi DNA-nya yang berubah atau yang rusak ya. Nah, itu disebut dengan mutasi gen. Kemudian dia bisa mengakibatkan asam amino yang dikodekannya berubah. Kalian sudah belajar kan tentang proses pembentukan asam amino ya. Asam amino dibentuk dari kode-kode genetika yang ada di dalam DNA. Nah, kalau DNA-nya itu sendiri berubah, otomatis asam aminonya juga berubah dan itu akan menyebabkan terbentuknya protein yang salah. Kalau proteinnya salah, berarti sistem metabolisme di dalam tubuh kita juga akan mengalami keabnormalan atau ketidakberhasilan dalam proses metabolisme. Itulah yang menyebabkan terjadinya mutasi pada tubuh ya. Nah, itu karena adanya mutasi gen. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan dengan mutasi gen ya. Mutasi gen kita macam-macamnya. Yang pertama adalah mutasi substitusi. Nah, di sini contohnya Ibu gambarkan di sana ada DNA yang tipe normal. Rantaian RNA dutanya seperti ini misalnya, ada A, ada U, ada G, kemudian A, G, U, G, S, U, A. Nah, ini yang tipe normal. Tipe normalnya yang yang seharusnya terbentuk itu adalah kalau AUG itu misalnya dia akan membentuk asam amino yang namanya metionin. Kemudian AAG itu asam aminonya membentuk lisin.
UUU penilalanin, GGS glisin, dan UAA itu adalah stop. Tapi karena adanya sesuatu, misalnya karena adanya perubahan pada salah satu kode DNA, misalnya di sana di glisinnya itu S-nya diganti sama U. Nah, ini disebut dengan mutasi diam. Kenapa? Karena untuk GGS itu sama dengan GGU, mengkodekan asam amino yaitu glisin, sehingga disebut itu adalah mutasi diam. Ya, mutasi diam artinya jadi seolah-olah tidak ada artinya begitu ya. Nah, itu contoh mutasi gen. Nah, kita lanjutkan dengan mutasi yang lain. Contoh yang lain ya. Nah, ini ada mutasi salah arti. Tipe normalnya seperti tadi, anak-anak bisa lihat di sana ya. Ada kode kode DNA-nya seperti tadi yang tipe normalnya. Sekarang yang berubahnya itu adalah pada kode DNA yang G ya. Yang G itu berubah jadi A di sana. Yang harusnya dibentuk glisin, sekarang yang dibentuk adalah serin. Nah, berarti itu menyebabkan terbentuknya asam amino yang berbeda. Itu menyebabkan mutasi, dan ini disebut dengan mutasi bermakna. Artinya apa? Artinya mutasinya itu berarti mutasi bermakna yang menyebabkan salah arti dalam pengkodean asam amino pembentuk protein ya. Selanjutnya ini ada mutasi tak bermakna atau tanpa arti. Ibu contohkan masih dengan susunan DNA yang sama, kode genetika yang basa nitrogen yang sama seperti tadi, tipe normalnya seperti itu ya. Nah, di sini yang berubahnya adalah pada lisin harusnya AAG di sana, A-nya yang pertama itu diganti atau mengalami perubahan menjadi U begitu ya. Ini bisa perubahan itu bisa terjadi karena pergeseran basa nitrogennya seperti itu ya, karena yang basa nitrogen yang di depannya misalnya rusak itu sehingga yang A-nya diganti sama U. Nah, ini mengakibatkan terbentuknya berhentinya pembentukan asam amino. Jadi yang harusnya dibentuk asam aminonya lisin itu ya, yang LYS itu lisin. Nah, sekarang karena A-nya berubah jadi U, itu menyebabkan berhenti begitu pembentukan asam aminonya, dan ini menyebabkan mutasi tak bermakna. Kenapa tak bermakna? Karena itu tidak menyebabkan perubahan pembentukan asam amino, hanya saja pembentukan asam aminonya terhenti seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada mutasi gen. Kalau yang tadi substitusi ya, penambahan. Kalau sekarang ada insersi dan delesi. Nah, kalian lihat di situ masih gambarnya, Ibu kasih gambar seperti yang pada awalnya yang tadi, susunan basa nitrogennya sama, AUG, AAG, UUU, GGS, dan UAA. Nah, sekarang pada penilalanin yang UUU itu Ibu contohkan di sana U-nya karena ada sesuatu penyebab dari mutasi, U-nya menyebabkan U-nya rusak gitu ya, U-nya rusak sehingga si G yang di belakangnya itu maju ke depan. Kalian lihat ya di sana yang U-nya tanda merah itu lepas, kemudian G yang belakangnya ikut ke depan. Akhirnya apa? Akhirnya terbentuk asam amino dari 3 basa nitrogen UUG itu adalah leusin. Harusnya kan setelah metionin, lisin, penilalanin, sekarang malah jadi leusin penilalaninnya. Nah, itu menyebabkan mutasi salah arti. Dan ini contoh dari delesi. Apa itu delesi? Delesi itu adalah pengurangan basa nitrogen ya. Jadi basa nitrogennya hilang gitu. Seperti itu. Yang dicontohkan adalah U-nya yang hilang. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masih insersi dan delesi. Contohnya seperti yang tadi, metionin AUG masih sama. Kemudian UUU itu yang U yang pertamanya itu U yang pertama dia masuk gitu ya, masuk, kemudian di sana AAG-nya lepas sehingga yang terbentuk adalah AUG kemudian UUU. Jadi U-nya lepas juga, AAG-nya juga lepas karena ada zat-zat atau hal-hal yang menyebabkan
kerusakan tadi, yang akhirnya yang dibentuk adalah metionin, fenilalanin, glisin seperti itu. Dan itu menyebabkan mutasi salah arti dan akibatnya fatal juga seperti yang mutasi salah arti yang tadi lagi, yaitu menyebabkan pembentukan asam amino yang berbeda, ya, seperti itu. Nah, ini Ibu contohkan mutasi yang terjadi dalam kehidupan. Misalnya sickle cell anemia. Apa itu sickle cell anemia? Jadi sel darah merah yang berbentuk seperti bulan sabit. Harusnya kan sel darah merah itu bulat ya, bulat agak gepeng di tengah gitu, seperti itu. Nah, kalau ini karena adanya kerusakan pada proses pembentukan asam amino menyebabkan sel darah merahnya menjadi bulan sabit bentuknya. Nah, di sini CCT ya untuk DNA-nya itu membentuk RNA messenger atau RNA dutanya adalah GAA. GAA itu glutamin. Nah, sekarang karena adanya mutasi yang T bagian tengah itu diganti dengan A begitu. Diganti dengan A sehingga yang terbentuk mRNA-nya adalah yang harusnya GAA ini malah GUA. Sehingga yang harusnya glutamin itu menjadi valin. Nah, berarti ada perubahan asam amino yang terbentuk sehingga yang awalnya eritrosit bulat ya sekarang menjadi berbentuk bulan sabit. Kalau menjadi berbentuk bulan sabit, otomatis daya afinitas atau daya tarik terhadap oksigennya juga kurang. Akhirnya apa? Akhirnya tubuh kekurangan oksigen ya. Nah, itulah yang disebut dengan sickle cell anemia. Itu contoh dari mutasi yang terjadi pada tubuh manusia begitu. Nah, itu tentang mutasi gen. Sekarang kita lanjut dengan mutasi kromosom ya. Kalau gen itu kan berada di dalam kromosom, sementara kalau kromosom itu sendiri bagian keseluruhan dari bagian kromosomnya itu sendiri. Nah, mutasi kromosom itu ada dua jenis ya, atau ada dua faktor yang menyebabkan mutasi kromosom. Yang pertama, terjadi karena perubahan jumlah kromosom atau yang disebut dengan ploidi, perubahan jumlah kromosom. Kemudian yang kedua, terjadi karena perubahan struktur kromosom. Ya, kita coba bahas satu persatu. Terjadi karena adanya perubahan jumlah kromosom atau disebut dengan ploidi. Yang kedua adalah terjadi karena perubahan struktur kromosom. Paham ya? Jadi yang pertama karena perubahan jumlah kromosomnya, yang kedua terjadi karena adanya perubahan struktur kromosom. Oke, kita bahas yang pertama ya, yaitu terjadi karena perubahan jumlah kromosom. Mutasi karena terjadinya perubahan jumlah kromosom disebut dengan ploidi. Ada dua macam, yaitu euploidi dan aneuploidi. Untuk euploidi, ini mutasi yang mengakibatkan atau yang melibatkan pengurangan dan penambahan perangkat kromosom atau genom. Nah, pada umumnya individu normal mempunyai susunan kromosomnya diploid atau 2N. Tetapi terjadi mutasi yang menyebabkan sel kromosom itu dapat berubah. Ya, nah perubahan ini bervariasi dari set dasar kromosomnya. Yang awalnya 2N atau diploid bisa menjadi misalnya monoploid atau N saja, kemudian poliploid. Poliploid itu bisa triploid atau 3N, tetraploid atau 4N, dan hexaploid atau 6N. Misalnya pada manusia. Manusia itu punya kromosom jumlahnya 46 ya, masih ingat ya? 46 itu sebenarnya macam kromosomnya itu ada 23. Jadi 23 kromosom. Hanya masing-masing kromosom dia berpasangan. Jadi satu set kromosom N-nya itu ya, genomnya itu 23 macam. Hanya saja setiap macamnya itu dia berpasangan sehingga menghasilkan jumlah kromosomnya 46 atau 2N. Tetapi karena adanya faktor yang menyebabkan mutasi mengakibatkan yang 2N tersebut berubah, misalnya ya, yang seperti tadi bisa jadi triploid, tetraploid, hexaploid, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan euploid. Nanti Ibu contohkan ya macam-macamnya. Nah, yang kedua yaitu aneuploid, yaitu yang disebut dengan anosomik ya, anosomik, yaitu penambahan atau pengurangan pada salah satu genom.
pengurangannya atau penambahannya pada salah satu genom. Nah, variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom akibat gagal berpisah. Oke, kita bahas ya satu-satu. Nah, ini macam-macam aneuploidi, monosomik, 2N-1. Jadi kalau 2N biasanya pada manusia, 2N itu kan 46 jumlahnya. Nah, ini berkurang satu misalnya. Yang hilangnya itu bisa di kromosom seks atau bisa di kromosom tubuh. Ya, jadi jumlahnya berapa jadi? Kalau 2N-1, kalau N-nya 23, 2N-nya 46, berarti kalau monosomik itu jumlah kromosomnya 45, betul ya? Nah, 45. Sekarang nulisomik. Untuk nulisomik 2N-2. Jadi hilangnya itu 2 kromosomnya. Jumlah kromosom yang hilangnya itu 2, yaitu kalau dari 46 berarti jadi 44. Kemudian kalau trisomik mah itu nambah. Jadi 2N plus 1. Jadi jumlah kromosomnya bukan 46 lagi, tapi 47. Itu trisomik. Kalau tetrasomik itu 2N plus 2, yaitu nambah 2, berarti 46 ditambah 2 jadi 48. Nah, itu adalah perubahan-perubahan pada kromosom. Ya. Nah, sekarang contoh aneuploidi pada manusia. Yang pertama adalah sindrom Turner. Sindrom Turner ini memiliki karyotip adalah 22AA plus X0. Nah, 22AA artinya apa? 22 pasang autosom. Ya, autosom itu kromosom tubuh. Nah, itu normal. Jadi kromosom tubuhnya normal karena memang ada 22 pasang atau jumlahnya adalah 44A atau 44 autosom. Sementara kromosom seksnya harusnya XX kalau pada wanita atau XY pada laki-laki, ini malah X0. Artinya apa? Artinya kromosom seksnya tidak ada satu. Nah, ini terjadi karena adanya peristiwa gagal berpisah pada induknya. Ya, pada induknya misalnya pada perempuan, si ibu pada saat pembentukan sel telur itu harusnya XX itu terpisah menjadi X dan X. Nah, sekarang karena ada gagal berpisah, XX-nya nyatu sehingga sel anak yang lainnya adalah 0. Nah, yang 0-nya ini kemudian bergabung dengan sel sperma dari ayah sehingga terbentuk X0, ya, seperti itu. Jadi 22AA plus X0. Nah, ini monosomik X pada anak perempuan. Jadi sindrom Turner ini perempuan, ya, jenis kelaminnya perempuan. Nah, jumlah kromosomnya karena mengalami kekurangan pada kromosom seks sehingga jumlah kromosomnya bukan 46 lagi tapi 45, ya. Yang kehilangannya adalah kromosom kelamin. Tidak memiliki ovarium yang sempurna. Jadi meskipun perempuan, dia tidak memiliki ovarium yang sempurna, kemudian steril atau mandul, kemudian ciri seksualnya tidak berkembang. Kemudian juga cenderung pendek, ya. Jadi ini kekurangan pada kromosom kelamin. Itu sindrom Turner. Yang kedua adalah sindrom Klinefelter. Klinefelter ini memiliki karyotip 22AA plus XXY, ya. Nah, ini untuk kromosom tubuhnya normal 22 pasang, tapi untuk kromosom seksnya itu berlebih. Harusnya kalau perempuan XX, kalau laki-laki XY, ini malah XXY, jadi kelebihan 1 gitu ya, kromosom kelaminnya. Dan ini disebut dengan trisomik karena mengalami penambahan kromosom 1. Trisomik pada kromosom gonosom. Gonosom itu kromosom kelamin, ya. Nah, sindrom Klinefelter ini dia berjenis kelamin laki-laki, namun testisnya tidak berkembang, ya, sehingga tidak bisa menghasilkan sperma meskipun laki-laki, dan juga dia mandul, tapi payudaranya tumbuh. Coba kalian lihat gambarnya, ya, payudaranya seperti pada perempuan, payudaranya tumbuh. Nah, ini pada kelainan pada kromosom seks, yaitu XXY. Jadi X-nya ada 2, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sindrom Patau. Karyotipnya adalah 45A plus XX atau XY. Jadi ini kromosom kelaminnya normal. Dia bisa terjadi pada perempuan XX atau bisa terjadi pada laki-laki XY. Cuman pada kromosom tubuhnya dia mengalami pengurangan,
ya, yaitu harusnya 46A atau 22 pasang ya, 22 AA, ini malah 45A. Mana yang kehilangannya? Yang hilangnya kromosom yang tidak adanya biasanya pada kromosom nomor 13, 14 atau 15. Di sini ada gambarnya ya. Nah, itu yang kehilangannya itu pada kromosom nomor itu. Nah, penderita sindrom Patau ini memiliki mata yang serius. Kemudian juga terjadi kerusakan pada otak dan peredaran darah, serta langit-langit mulut terbelah seperti kalian lihat pada gambar ya. Itu contoh pada sindrom Patau. Bayi yang mengalami sindrom Patau itu jarang bisa bertahan hidup lebih dari 1 tahun. Seperti itu. Nah, yang keempat, sindrom Jacob. Karyotipnya adalah 22AA plus XYY. Nah, ini juga sama trisomik atau mengalami penambahan jumlah kromosom pada kromosom kelamin. Ya, kromosom kelaminnya kelebihan 1, yang berlebihnya adalah kromosom Y. Kalau pada kromosom tubuhnya dia normal, 22AA atau 44 ya. Nah, penderita sindrom ini umumnya berwajah kriminal. Ya, biasanya dia sering menusuk-nusuk mata dengan benda tajam seperti pensil dan lain-lain, dan juga sering berbuat kriminal. Penelitian di luar negeri mengatakan bahwa sebagian besar orang yang masuk penjara adalah orang-orang yang menderita sindrom Jacobs. Ya. Nah, yang kelima sekarang sindrom Edward. Sindrom Edward ini mengalami pengurangan atau mengalami kelainan pada kromosom tubuh. Harusnya 46 jumlahnya kromosom tubuh autosom ya. Nah, ini malah 45. Kalau kromosom kelaminnya mah normal, ada XX atau XY, berarti bisa terjadi pada laki-laki atau bisa terjadi pada perempuan. Hanya saja autosomnya, kromosom autosomnya itu dia kurang 1 gitu ya. Nah, di sini trisomik pada autosom yaitu pada kromosom nomor 18 ya, pada kromosom nomor 18 yang enggak adanya. Penderita memiliki tengkorak yang lonjong, kemudian bahu lebar dan pendek, kemudian telinganya juga agak ke bawah dan tidak wajar, seperti kalian bisa lihat pada gambar di bawah ya. Nah, seperti itu sindrom Edward. Baik anak-anak, kita lanjut dengan yang keenam ya, yaitu sindrom Down. Sindrom Down dia memiliki karyotip 2N plus 1. 2N itu 46 ditambah 1 jadi 47, berarti ada penambahan atau kelebihan 1 kromosom. Pada kromosom nomor berapa? Nah, di sini kalian lihat 45A. Harusnya kan 44 ya. A itu harusnya 44 kromosom autosom itu. Ini berarti kelebihan 1 jadi 45. Kalau pada kromosom kelaminnya dia normal, yaitu XX atau XY. Jadi bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan ya. Nah, pada sindrom Down ini 45A, berarti autosomnya berlebih 1. Pada kromosom nomor berapa yang berlebih? Pada sindrom Down ini yang berlebihnya pada kromosom nomor 21 ya. Nah, pengaruhnya menyebabkan pertumbuhan mental terhambat dan berkurangnya ketahanan terhadap infeksi. Kemudian ciri-ciri penderita ini juga dia bermata sipit, kaki pendek dan berjalannya lambat ya. Seperti kalian lihat penampakan wajahnya ini khas ya, seperti ini, seperti pada gambar. Ini sindrom Down seperti itu. Nah, ini contohnya. Di sini ada kurva hubungan antara umur ibu sewaktu melahirkan dengan dilahirkannya anak sindrom Down. Kalau kalian lihat kurvanya di sini, semakin umur ibu lebih dari 40 ya, 40 tahun, itu kemungkinan untuk melahirkan anak sindrom Down-nya semakin tinggi begitu. Ya, itu rentannya seperti itu. Nah, ini berdasarkan dari hasil penelitian. Nah, sekarang kita lanjut. Ini ada contoh lagi yaitu sindrom Cray-Duchat. Nah, delesi pada kromosom nomor 5 ya. Kromosom nomor 5 berarti masih kromosom nomor tubuh kromosom tubuh. Nah, kalau delesi berarti terjadi pengurangan dong ya. Pengurangan berarti harusnya 46, ini malah justru jadi 45. Berarti kromosom
autosomnya atau kromosom tubuhnya yang berkurang, yaitu pada kromosom nomor 5. Ini penampilan wajah bayi dengan sindrom Cray-Duchat, dan ini anak laki-laki yang sama setelah berumur 4 tahun ya. Cray-Duchat itu wajahnya seperti menangis begitu ya, kayak kucing gitu ya. Kita lanjut dengan yang selanjutnya. Ini contoh adalah sindrom Cray-Duchat, delesi pada kromosom nomor 5, yaitu kromosom tubuh ya. Jadi kromosom nomor 5-nya hilang begitu. Nah, ini contoh bayi laki-laki dengan sindrom Cray-Duchat, dan ini anak laki-laki yang sama setelah berumur 4 tahun. Nah, itu penjelasan tentang kromosom, perubahan pada jumlah mutasi karena adanya perubahan jumlah kromosom. Nah, sekarang mutasi kromosom yang terjadi karena perubahan struktur kromosom. Kalian lihat di sini, Ibu punya gambar, ada kromosomnya itu ditandai dengan misalnya gen-gennya itu ada A, B, C, D, E, kemudian lengan yang sebelahnya adalah F, G, H. Tapi dia mengalami delesi. Delesi itu adalah pengurangan. Mengalami delesinya adalah pada bagian D. Berarti yang terbentuk gennya itu adalah A, B, C, E, F, G, H. Nah, ini tentu saja akan mengakibatkan ketidaknormalan pada tubuh gitu ya, pada proses metabolisme tubuh. Nah, yang kedua, duplikasi. Kalau duplikasi mengalami penambahan double begitu. Ya, yang double di sini mana? Ini yang BC. BC-nya di sini ada 2, sehingga terbentuk yang awalnya harusnya normalnya A, B, C, D, E, F, G, H, malah jadi A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang ketiga, inversi. Ya, kalau inversi di sini mengalami pertukaran tempat. Ya, yang bertukar yang mana? Di sini di gambar yang bertukar adalah C masih tetap, yang bertukar adalah D dengan B. Jadi B-nya ke belakang, D-nya ke depan. Jadi yang harusnya A, B, C, D, E, F, G, H ini malah jadi A, D, C, B, E, F, G, H. Itu contoh dari inversi. Yang selanjutnya, perubahan struktur kromosom itu yaitu translokasi resiprok ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian MNO, P, Q, R. Nah, sekarang MNO-nya pindah ke kromosom homolognya. Ya, ini dengan kromosom homolognya, kalian sudah belajar tentang kromosom homolog ya. Ini MNO-nya pindah ke AB, bertukar begitu. Jadi MNO-nya pindah ke kromosom sebelahnya, kemudian yang AB-nya juga ikut kromosom yang sebelahnya, sehingga yang terbentuk adalah MNO, C, D, E, F, G, H, kemudian kromosom yang satunya lagi malah jadi A, B, P, Q, R. Seperti itu. Itu adalah contoh dari translokasi resiprok. Nah, itu adalah perubahan struktur kromosom yang menyebabkan mutasi. Nah, sekarang pengaruh mutasi ini sebenarnya bisa menyebabkan perubahan produk gen dan perubahan fenotip. Banyak juga yang bermanfaat ya, yaitu yang biasanya digunakan untuk proses pada pembentukan bibit-bibit unggul dan yang lainnya. Nah, mutasi sebagai bahan baku evolusi disebut juga karena mutasi bisa mengakibatkan variasi, dan variasi itu bisa menghasilkan atau bisa menyebabkan evolusi. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kalian tetap saksikan Assalam Education ya, channel Assalam Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.